Pertanyaannya tadi adalah, kalau sekarang pasangan hidup yang dulunya waktu menikah, wah, dengan cinta, pacaran saja sampai belasan tahun, tapi kok kenapa ya setelah jadi pasangan hidup kok malah KDRT? Nah, ya tadi anak kecil aja tahu KDRT, saya sampai kaget-kaget. Sekolah minggu wihara Buddha lokal luar biasa, anak kecilnya sudah mengerti KDRT ini, ya. Berarti banyak baca koran bukan karena pengalaman, ya. Kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Ya, beberapa Anda yang dewasa saja belum tentu ngerti loh KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kok bisa timbul begitu? Apakah karmanya? Memang kalau jawab karma paling gampang, ya. Aduh, aku kok benci sama kamu, ya memang karmanya. Itu harus jadi pembenaran. Kalau perlu aku juga melakukan KDRT. Kenapa? Ditanya sama polisi, ini kok kamu melakukan KDRT? Karma. Wah, nanti karma undang-undangnya nomor berapa ini, pasalnya ini, bingung. Bukan itu, saudara. Nah, tetapi memang kita bertemu dengan seseorang, itu memang betul ada ikatan karma. Ikatan karma karena cinta dan benci itu memang ada. Makanya kita melihat seseorang dengan penuh simpati, senang sekali, ya. Saya tidak promosi merek SIM card tertentu, tapi kita melihat seseorang dengan senang, ya, dengan senang, dengan waduh, langsung timbul rasa cinta, walaupun belum tentu kenal, ya. Beberapa orang cinta dengan kucing, ya, luar biasa sekali, sampai katanya kucing gantengnya luar biasa. Saya tidak tahu gantengnya kucing di bagian mana, hidungnya aja basah terus kok ganteng, ya. Aduh, ya, tapi itulah ikatan karma, ya. Nah, tetapi sebaliknya, saudara, kita melihat seseorang belum kenal apa-apa, wis geweting, tidak suka, jengkel, benci. Memang itu ikatan karma ada. Tetapi ingat apa yang saya sampaikan tadi, bahwa semua kejadian di dalam masyarakat ini yang kita hadapi ini, jadikan itu sebagai lumpur. Anda menanam benih teratai di sana. Kalau Anda cinta dengan si A, pasangan hidup Anda itu atau anak Anda, jadikan itu sebagai lumpur untuk Anda tanam teratai supaya Anda lebih menyayangi dan lebih membahagiakan dia. Tapi kalau Anda benci dengan si A, jadikan itu juga lumpur untuk Anda menanam teratai supaya kebencian itu berkurang. Karena dalam kehidupan ini kita punya ikatan kebencian dengan dia. Mungkin sudah banyak kehidupan yang lampau kita terikat permusuhan dengan dia. Kalau kita pelihara lagi kebencian itu, kalau kita teruskan kebencian itu, maka nanti setelah kehidupan ini kita masih bisa ketemu dia lagi dengan penuh kebencian lagi. Tapi kalau sekarang, saudara, orang yang bencekno itu kemudian kita maafkan, tiap kali muncul pikiran yang jelek tentang dia, kemudian kita pancarkan cinta kasih, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia, maka di dalam kehidupan ini Anda bisa memotong kebencian, Anda bisa menumbuhkan kedamaian sebagai cahaya perilaku yang benar, yaitu mengurangi kejahatan, menambah kebajikan. Jangan diisi pikiran dengan yang jelek-jelek, karena pikiran yang jelek itu merusak badan kita sendiri. Saudara-saudara, kalau Anda mau membuktikan, gampang. Anda tiap hari masak nasi enggak? Masak nasi, ya? Masak nasi. Anda pernah tahu nasi garing keluar jamurnya berapa hari? Berapa hari? 3 hari. 3 hari, ya? Baik. Besok Anda boleh praktekkan. Sediakan nasi sedikit di dalam 2 tempat, ya, sedikit-sedikit. Mungkin pakai lepek kecil atau macam apa, ya, nasi letakkan.
Kemudian nasi yang pertama Anda maki-maki. Nasi yang pertama, ya. Jadi ini dikasih tanda ya. Lepek yang pertama tulisi A misalnya, lepek yang kedua tulisi B. Nah, nasi yang pertama sedikit aja sak jumput, tapi dijaga jangan sampai ditotol pitik, ya. Sama digondol cecak. Anda maki-maki, jelek apa? Maki-maki yang baik-baik aja ya, jelek apa gitu. Pokoknya ngomel-ngomel lah. Tunjuk ke si A ini, ya. Kemudian si B. Anda puji-puji, waduh apike, ayune, gantengi, dan seterusnya. Sudah, Anda simpen nasi ini. Sekali lagi, jangan sampai ke totol pitik, jangan sampai ke gondol cecak, ya. Tutupi, masukkan lemari atau macam apa. Lihat nanti, tiap hari Anda lihat, ya. Hari pertama dibuka, mungkin nasinya aking, ya kan? Hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Nanti Anda lihat. Orang yang sudah membuktikan nasi yang dimaki apa? Lebih cepat jamuran, lebih cepat rusak, lebih cepat basi. Nasi yang dipuji lebih lambat jamuran, lebih lambat dipuji, lebih lambat basi. Kalau Anda mau kasih lagi lepek yang ketiga yang tidak diapa-apakno, ya, maka nanti akan ada ketemu bahwa yang tidak diapa-apakno itu tidak dimaki dan tidak dipuji, itu biasa-biasa saja, kayak normalnya 3 hari sudah kering dan berjamur. Nanti yang dipuji itu lebih lambat, yang dimaki lebih cepat. Buktikan itu kan pasiko toh. Nasi itu kan nasi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nanti katanya bantai sak piring. Waduh, mahal beras. Nah, saudara, apa ini maksudnya? Tubuh kita ini loh, itu juga setahu saya kalau kita lah ya makan nasi dong. Ya, nasi kita itu loh jadi daging ini, betul enggak? Kalau Anda sering maki-maki, Anda sering stres, Anda mikiri yang jelek-jelek, cepet bosok nggak tubuh kita? Cepet jamuran nggak? Makanya kok gatelen sana, gatelen sini, panunen sana, panunen sini. Lah iki nasinya sudah busuk. Ya toh? Nah, makanya dulu orang mengatakan jangan sering marah cepet tuwek. Sungguhan saudara, orang suka marah itu memang cepet tuwek karena sel-sel tubuhnya rusak. Karena tidak ada orang marah tuh ngomong yang baik. Aduh, kamu ini memang ganteng sekali sampai aku jengkel sama kamu. Waduh, coba kamu nggak seganteng ini pasti aku nggak jengkel. Ada orang ganteng pun pasti dikatakan opo iki koyo wedhus ini dan seterusnya. Ya kan? Kita isi yang jelek-jelek maka tubuh kita menjadi rusak. Tapi kalau dikatakan, orang sabar, panjang usia, kan begitu toh? Kenapa? Karena orang sabar itu seperti banyak pujian dan lain sebagainya tadi. Nasi ini tadi lebih awet. Anda buktikanlah nanti di rumah. Mulai nanti malam Anda kerjakan. Buktikan, nanti tunjukkan kepada saya hasilnya. Catetannya aja, nggak usah nanti datang ini Bante nasi ndak basi Bante, coba Bante, enak tenan, baru 2 minggu loh Bante. Wah, ndak usah, buktikan dengan Anda ingat-ingat baik-baik, nanti suatu ketika sampaikan apa yang saya sampaikan ini benar atau salah. Oleh karena itu, kalau kita tidak suka dengan seseorang, kemudian Anda memelihara ketidaksukaannya itu, ingat seperti beras itu tadi, seperti nasi itu tadi yang Anda isi dengan maki-makian. Karena tidak suka itu mesti isinya ngomel, protes, maki-maki, jengkel, ngomong ke orang lain lagi, si A pancen menjengkel ke, waduh, terus kita ulang-ulang. Akhirnya rusak badan, rusak karma kita, lahir lagi ketemu dia lagi, bencinya sambung lagi. Tapi kalau begitu kita ingat dia dan tidak suka, kita jadikan itu sebagai teratai. Aku harus tumbuh penuh cinta kasih.
tumbuh cinta kasih. Orang itu menjengkelkan, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Orang itu aduh bencekno, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Maka hidup Anda seperti nasi yang segar, yang lebih lama, tidak busuk dan tidak jamuran. Tubuh Anda menjadi lebih segar, hidup Anda lebih bahagia, pikiran Anda menjadi lebih damai. Dan itulah cahaya kebenaran. Ya, oleh karena itu memang benar karma kita ketemu dengan orang yang menjengkelkan atau yang menyenangkan. Tapi pilihan kita untuk bersikap terhadap mereka. Mereka yang menyenangkan bagi kita tidak ada problem. Tapi mereka yang menjengkelkan bagi kita itulah lumpur untuk kita bisa tumbuh teratai menjadi orang yang bisa memutuskan karma karena ikatan kebencian sehingga nanti lahir lagi tidak ketemu lagi dengan dia. Ya, inilah yang saya bisa sampaikan untuk dua pertanyaan yang sudah kita bahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menimbulkan kedamaian di dalam pikiran Anda, kedamaian pada saat Anda berbicara, kedamaian pada saat Anda melakukan satu tindakan, sehingga kedamaian yang Anda lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan itu bisa menjadi cahaya, selalu bersinar cahaya kebenaran.